Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat rijalul hadis. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak kepada anak-anakku, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu hadis Rasulullah, sekaligus sebagai nasihat bagi kita semua. Apa kata Nabi? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kazaba, barang siapa yang berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, alayya muta'ammidan, maka sama dengan menyiapkan tempat duduk di neraka. Falyatabawwa. Orang yang tidak belajar ilmu hadis, kemudian suatu ketika dia mengatakan sesuatu itu halal, haram, wajib syar'i dengan menggunakan argumentasi dalil hadis dhaif, maka ia sama dengan membohongkan atas nama Nabi. Dan pada saat itu ia mempersiapkan kursi di neraka. Orang yang belajar ilmu hadis, termasuk kita semua, anak-anakku sekalian, dia tahu hanya menggunakan hadis dhaif dalam hal anjuran dan kesunahan atau kemubahan saja. Ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang insyaallah dilindungi oleh Allah. Selanjutnya mari kita melangkah kepada poin mengamati. Jadi di poin mengamati ini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu ilustrasi Imam Bukhari di dalam salah satu filmnya tentang Imam Bukhari di Kairo. Beliau mengatakan cara sholat yang benar adalah dengan berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Bersamaan, jadi niatnya itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Itu kata Imam Bukhari. Namun menurut salah satu orang yang tidak menggunakan ilmu hadis adalah dia mengatakan cara salat yang benar adalah niatnya setelah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dulu baru niat. Mudah-mudahan dengan mengamati dua perbedaan persepsi ini kita bisa sedikit membuka wawasan kita bahwa gambar yang pertama dengan argumen, dengan pendapat bahwa niat bersamaan dengan takbiratul ihram itu berdasarkan jalur yang melalui rijalul hadis. Jadi syarat-syaratnya terpenuhi, tabaqah, adil dan dhabit. Adapun yang kedua ini kayaknya kalau istilah sekarang ini asbun. Jadi secara logika saja, mana ada sholat niatnya setelah takbiratul ihram. Padahal mayoritas ulama kita sudah jelas sepakat bahwa rukun sholat itu ada 13. Dan rukun yang pertama adalah niat. Nanti setelah niat baru takbiratul ihram.
Sementara pendapat ya orang-orang yang kedua ini mengatakan niat itu setelah takbiratul ihram. Dalilnya dari mana? Aduh ya Allah, ini asbun ini, asal bunyi kayaknya ini. Nah, perilaku-perilaku seperti ini yang insya Allah dapat kita hindari setelah mempelajari, setelah mengetahui sedikit demi sedikit ilmu hadis. Ya ayuhal mustami'un al-kiram, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melangkah kepada poin ta'rif atau definisi atau pengertian ar-rijal al-hadits. Ketika kita telah membuka buku, kitab atau kamus, maka kita dapat menemukan bahwa rijalul hadits berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Rijal adalah bentuk jamak dari kata rajulun. Jadi rijal ini adalah bentuk jamak dari kata rajulun, yang artinya orang laki-laki. Kemudian kata rijal dalam istilah hadis adalah orang yang menerima hadis dari seseorang dan menyampaikan hadis yang telah diterimanya kepada orang lain. Ya, mari kita sama-sama memperhatikan, menganalisis dengan baik contohnya. Jadi silahkan diamati anak-anak sekalian sambil kami menjelaskan sedikit. Nama-nama yang bergaris bawah adalah rijalul hadis. Al-Ashd bin Qais dikatakan rijalul hadis karena beliau telah menerima hadis yang berbunyi, inna ashkaran nas lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas, dengan mendengar langsung dari sabda Rasulullah. Kalimat yang bergaris bawah seperti Abdurrahman bin Adi al-Kindi dikatakan rijalul hadis karena beliau telah menerima hadis di atas dari Al-Ashd bin Qais, dan yang menyampaikan hadis tersebut kepada Abdullah bin Syarik al-Amiri. Hadis inna ashkaran nas lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas bisa dikatakan benar dari Nabi jika orang-orang yang menyampaikannya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, selalu disampaikan oleh orang yang bisa diterima dan dibenarkan beritanya. Orang yang bisa diterima beritanya tentu memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat rijalul hadis adalah sebagaimana yang akan kami sampaikan berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya begini, anak-anakku sekalian, kalau ada temannya yang orangnya pembohong, masih bisa dipercaya tidak omongan-omongannya? Kalau ada teman-temannya yang tidak adil, tidak jujur, masih percaya nggak omongannya, ucapannya? Tentu jawabannya, oh jelas tidak bisa dipercaya. Nah, baik, sebelum kita melangkah ke syarat-syarat rijalul hadis, silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang tarif atau definisi atau pengertian rijalul. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Poin berikutnya, syarat rijalul hadis. Sebuah sanad hadis bisa dikatakan benar dari Nabi jika sanadnya nyambung, atau istilah ilmu hadis dikatakan i'tisal as-sanad, ittisalus sanad, yaitu rangkaian sanad hadis yang saling bertemu antara murid dan guru, mulai dari awal sanad sahabat jika hadisnya marfu, sampai pada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis seperti Imam Bukhari. Oleh karenanya tidak dibenarkan
tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad yang terputus. Tidak diketahui identitas rijal al-hadits atau nama periwayat yang samar. Selain i'tisalus sanad, para rijalul hadits harus terpercaya atau siqah. Kata siqah adalah bahasa Arab yang artinya kuat, rapat, dan terpercaya. Rijalul hadis yang bisa diterima riwayatnya atau rijal as-siqah harus meliputi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adil. Adil artinya orang yang adil dalam konteks ini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Poin pertama, dia seorang muslim. Jadi bagaimanapun adilnya dalam konteks pandangan mata, kalau dia tidak beragama Islam, itu tidak termasuk dalam syarat adil. Jadi kalau dia beragama selain Islam, dia tidak bisa sampai pada kategori adil. Yang kedua, sudah balik. Artinya ia adalah orang yang mumayyiz, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan yang haram, perbuatan dosa dan perbuatan yang menghasilkan pahala. Poin ketiga, adil itu orangnya berakal sehat. Artinya bukan orang gila, bukan orang yang mabuk, dan bukan juga orang yang terlalu fanatik terhadap golongannya ketika ia menyampaikan hadis yang berisi tentang dalil yang mendukung golongannya atau sebaliknya. Jadi adil itu sekali lagi dia berakal sehat. Termasuk dalam hal ini pengejawantahan, pengamalan dari berakal sehat ini poinnya, jangan terlalu fanatik terhadap golongan. Hindari terlalu fanatik. Golongan kita mengatakan harus seperti ini, begini kata Nabi, tanpa memperhatikan lagi pendapat-pendapat atau hadis-hadis yang lainnya. Itu tidak dibenarkan dalam ilmu hadis. Jadi orang-orang, anak-anakku yang mempelajari ilmu hadis ini, insya Allah tidak akan seperti itu lagi. Tidak fanatik lagi toh, bilang anuku yang benar, itu salah, itu anu kau salah. Nah, poin keempat berikutnya. Jadi yang pertama tadi muslim, kemudian yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat tidak fasik. Artinya ia tidak hobi melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Dosa besar diantaranya ya syirik, yang paling sering anak-anakku, dan tapi insyaallah mudah-mudahan tidak ada di kelas ini. Yang paling sering itu dosa besar durhaka sama orang tua. Nah, ini kalau durhaka maki sama orang tua, kita tidak bisa mencapai derajat adil di mata Tuhan. Jangankan adil, berkah itu sulit kita dapat. Atau sering melakukan dosa kecil. Dosa kecil itu misalnya kita punya saudara, kesulah surat tak. Kita punya hobi mengganggu kesenangannya. Suasananya sedang bahagia, tiba-tiba kita datang, langsung berubah mukanya. Suka mengganggu saudara-saudara kita. Nah itu kalau sering juga itu banyak. Dan poin berikutnya adalah orang yang dinamakan atau mencapai derajat adil di hadapan Tuhan adalah menjaga muru'ah atau harga dirinya. Jadi tidak hanya perempuan yang menjaga harga dirinya, menjaga auratnya, menjaga hal-hal yang tidak boleh dipandang oleh yang bukan mahramnya, tetapi seorang laki-laki juga ini harus menjaga muru'ah, menjaga harga dirinya. Kita sangat terkenal, sangat populer salah satu athar, salah satu riwayat, Utsman bin Affan itu
saking hebatnya dalam menjaga muru'ah harga dirinya, dia Nabi saja itu memberikan penghargaan kepada beliau. Nabi Muhammad langsung memberikan penghargaan sebagai sahabat yang paling menjaga muru'ah, paling pemalu. Apa buktinya? Selama hidupnya Utsman bin Affan ini hanya satu kali terlihat lututnya. Kalau saya ada sering. Untung kalau lututnya mulus sih. Kalau banyak memang. Ya, selanjutnya anak-anakku, sebab-sebab riwayat hadis itu dikatakan tidak adil sehingga riwayatnya tidak bisa diterima adalah: yang pertama, dia punya karakter seorang al-kizib, pembohong. Dia sering bohong dalam pembicaraan sehari-hari dan juga pernah membohongkan riwayat hadis. Mana contoh yang bisa kita temukan? Saat ini sedang viral aksi-aksi atau challenge Frank itu. Frank itu kalau kita ingin telusuri, analisis, kalau tidak disaring dengan baik, Frank ini arahnya ke karakter seorang pembohong ini, membuat orang merasakan aniaya. Jadi anak-anakku ini, kalau ada yang mau jadi YouTuber, cari model atau metode yang lain. Jangan yang prank itu, prank sehingga orang kaget-kaget. Bagaimana kalau orang jantungan? Sesami ya. Jadi itu yang pertama, al-kizab. Hindari karakter seorang pembohong. Kemudian yang kedua, jangankan seorang pembohong, begitu tingginya level penyaringan orang yang dikatakan tidak adil, al-muttahamu bi al-kizab, dianggap bohong saja, itu kita sudah tidak diterima hadisnya. Artinya ada dua kemungkinan. Pertama, dia sering bohong dalam ucapan sehari-hari, namun tidak pernah ditemukan bahwa dia telah membohongkan hadis. Yang kedua, pernah meriwayatkan hadis sendirian dan hadisnya bertentangan dengan kaidah yang berlaku secara umum atau bertentangan dengan riwayat hadis yang lebih kuat. Adapun poin yang ketiga, al-fisq atau fasik, artinya dia sering melakukan perbuatan dosa kecil atau dosa besar. Dan yang keempat, al-bid'ah, cara ibadah yang baru yang tidak disyariatkan, artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi kalau dia memunculkan ibadah-ibadah yang baru tanpa ada pegangan dari Rasulullah, tanpa ada pegangan dari ijtihad para ulama kita, nah itu termasuk perbuatan bid'ah. Yang kelima, al-jahalah, bodoh. Jadi orang yang bodoh itu, meskipun dia tidak pembohong, tapi kalau dia bodoh, artinya orang yang tidak mengetahui tentang keadaan perawi, tidak mengetahui seluk-beluk ajaran Islam, ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, itu tidak bisa dikatakan hadisnya dapat diterima atau ucapannya tentang hadis itu dapat diterima. Jadi itu 5 poin. Yang pertama, karakter pembohong, kemudian dianggap bohong, dan yang ketiga fasik, yang keempat al-bid'ah, dan yang kelima al-jahalah. Anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua ada istilah dhabit, berasal dari bahasa Arab yang artinya kuat atau tepat. Rijalul hadith ada yang dhabit fi al-kitabah, yaitu kuat menjaga tulisannya, dan dhabit fi al-hifz, yaitu kuat dalam menjaga hafalannya. Jadi dhabit itu dalam ilmu rijalul hadis ada 2.
yakni yang pertama kuat dalam menjaga tulisannya, dhabit fil kitabah, dan kuat dalam menjaga hafalannya, dhabit fil hifz. Adapun yang dimaksud dhabit fil kitabah, kuat dalam menjaga tulisannya, dan sekiranya tulisan hadis yang dimilikinya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Kemudian yang dimaksud dhabit fil hifz adalah kuat menjaga hafalannya, dan sekiranya hafalan hadisnya dibutuhkan, dia bisa kuat dengan menunjukkan dengan cepat hafalan hadisnya. Seandainya ada rijal yang rapi tulisannya dan dia menyimpan tulisannya di tempat yang sangat aman, namun ketika dibutuhkan hadisnya tidak bisa menunjukkan dengan cepat, orang semacam ini tidak bisa dikatakan dhabit fil kitabah. Adapun cacatnya periwayat hadis sebab tidak dhabit, ya, adalah yang pertama fahsyil ghalat, kesalahan yang terlalu. Apa maksudnya? Dia pernah meriwayatkan hadis dengan kesalahan yang fatal. Dan yang kedua, su'ul hifz, hafalannya jelek, tidak cerdas. Artinya dia sering mengalami kesalahan dalam meriwayatkan hadis, namun kesalahan itu tidak fatal, tapi hafalannya jelek. Yang ketiga, al-ghaflah, lupa, pikun. Dia sering lupa atau pikun. Dan yang keempat, mukhalafatu as-siqah, bertentangan dengan orang yang lebih siqah. Artinya hadis yang diriwayatkan ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih siqah. Nah, ini juga tidak bisa dikatakan dhabit. Kemudian berikutnya menjaga muru'ah. Ini juga poin yang sangat penting sebagai syarat rijalul hadis. Menjaga harga diri dengan cara berakhlak mulia, akhlak mahmudah, dan menjauhi akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Contoh misalnya kayak gini. Ada seseorang yang berpakaian celana jin yang kumal, yang layak ganti sebenarnya, dan mengenakan kaos dalam saja, kaos dalam ibarat pakai. Dia berdiri di masjid, lalu ceramah. Kira-kira ada nggak orang yang mempercayainya? Nah, tuliskan jawabannya di kolom komentar chat grup dengan menulis hashtag ada orang percaya atau hashtag tidak ada orang percaya. Adapun untuk gelar-gelar untuk rijalul hadis, para muhaddisin mendapat julukan dari umat Islam atau mendapat gelar-gelar secara kultural. Jadi misalnya yang tamat di perguruan tinggi itu strata 1 gelarnya sarjana, S2 itu magister atau master, yang tamat strata 3 itu doktor. Tapi dalam ilmu hadis tidak ada istilah seperti itu yang digunakan, melainkan ada 7 gelar tingkatan bagi para ahli hadis. Yang pertama dinamakan al-musnid. Al-musnid yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia mengetahuinya atau tidak. Jadi al-musnid ini dengan at-talib, al-mubtadi, dan ar-rawi itu satu level semua. Ini tingkatan yang paling rendah. Dan yang kedua, talib al-hadis, yaitu orang yang sedang menuntut hadis, termasuk kita semua. Jadi al-musnid, talib al-hadis. Dan yang ketiga, naik lagi sedikit levelnya, al-hafiz. Ini untuk gelar al-hafiz ada beberapa pembagian lagi. Al-hafiz lebih tinggi derajatnya dari al-muhaddits. Ada juga yang mensahihkan, mentakdilkan, dan menjarkan
Al-Hafiz harus menghafal hadis-hadis sahih, mengetahui periwayat yang waham, yang banyak purbasangka, ilat-ilat hadis dan istilah-istilah para muhaddits. Jadi kalau di materi kita itu mufradat, kata kosakata. Kalau ini tidak sebatas mufradat, tapi memang istilah-istilah. Ini harus diketahui semua. Al-Hafiz adalah orang yang pengertiannya banyak daripada yang tidak diketahuinya. Bila ia berhasil menghafal lebih dari 100.000 hadis lengkap dengan sanadnya, maka ia mencapai julukan Hafiz Al-Hujjah. Para pakar hadis yang mendapat gelar ini antara lain Al-Iraqi, Syafaruddin Al-Dimyati, Ibnu Hajar Al-Asqalain, dan Ibnul Daqiqi. Jadi itu gelar yang ketiga, level ketiga. Level yang lebih tinggi lagi, level yang keempat, ada yang dinamakan Al-Muhaddits. Untuk gelar ini maknanya orang yang mahir dalam bidang hadis, baik dari segi riwayat maupun dirayahnya, mampu membedakan yang lemah dari yang sahih, mengenal ilmu-ilmu dan peristilahannya, mengenal yang mukhtalif dan mukhtalif dari para periwayatnya, dan memperoleh semua itu dari imam-imam hadis. Jadi anak-anakku, kalau hanya sebatas mendapatkan ilmu tentang hadis dari kami, ini belum bisa sampai ke level al-muhaddits. Karena saya pribadi ini juga masih belajar tentang ilmu hadis. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi level tertinggi kita itu ya sampai di talib al-hadis. Kalau ada yang bisa sampai ke al-hafiz, alhamdulillah. Kalau al-muhaddits ini harus ke ahlinya memang langsung, yang diakui kesahihan sanadnya. Ya, kemudian itu yang keempat, al-muhaddits. Dan yang kelima, al-hujjah. Kalau al-hujjah ini dia sudah hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis, baik matan, sanad maupun perihal si periwayat tentang keadilannya, kecacatannya, dan biografinya. Para muhaddits yang mendapat gelar ini adalah Hisham bin Urwah, Abu Huzail Muhammad bin Al-Walid, dan Muhammad Abdullah bin Amr. Jadi mereka ini nama-nama yang saya sebutkan tadi ini sudah 300.000 lebih hadis yang dikuasai. Kemudian level yang keenam, Al-Hakim, yaitu orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan, baik dari segi sanad maupun matan, jarnya, tercelanya, takdil, terpujinya, dan sejarahnya. Pokoknya semua. Ia hafal hadis lebih dari 300.000. Jadi levelnya lebih tinggi sedikit dari Al-Hujjah, Al-Hakim. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dinamakan Amirul Mukminin fil Hadits. Untuk gelar ini ada beberapa pendapat. Julukan ini diberikan kepada orang yang populer pada masanya dalam bidang hafalan dan dirayah hadis, sehingga menjadi tokoh dan imam pada masanya. Julukan ini telah diberikan kepada orang-orang semisal Abdurrahman bin Abdullah bin Zakwan Al-Madani, Syu'ban bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari, dan lain-lain. Gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar. Para khalifah diberikan gelar demikian mengingat jawaban Nabi atas pertanyaan seorang sahabat tentang siapakah yang dikatakan khalifah, bahwa khalifah ialah orang yang sepeninggal Nabi yang meriwayatkan hadisnya. Para muhaddits pada masa itu seolah-olah berfungsi khalifah dalam menyampaikan sunnah. Mereka yang memperoleh gelar ini Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rawahib, Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, Ad-Darqutni, dan Imam Muslim. Jadi itulah 7 tingkatan, 7 level
gelar untuk para muhadditsin, ahli hadis. Anak-anak sekalian, dan untuk submateri terakhir kita sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita diharuskan mengetahui istilah tabaqah rijalul hadis. Tabaqah ini menurut bahasa suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Sedangkan menurut muhaditsin, at-tabaqah hiyal qaumu muta'ariduna idza tashabahu fis sinni wa fil isnadi. Ayil akhzu 'anil masyaihi. Tabaqah adalah suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru. Jadi ya kurang lebih bahasa sederhananya, orang yang hidup di zaman itu, apakah di zaman Rasulullah atau di zaman sahabat atau di zaman tabi'in atau tabi'ina lahum, tabi'ina lahum, dan seterusnya hingga zaman sekarang ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya tabaqah dengan masa tabi'in, karena masa itu sudah lewat. Tabi'in bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun cerdasnya, bagaimanapun tingginya keimanan dan ketakwaannya, tidak bisa juga dikategorikan tabaqah fi rijalul hadits. Karena kenapa? Tidak bisa dikatakan tabaqah pada masa sahabat, karena dia hidup di masa tabi'in. Gitu. Jadi sedikit saya menampilkan gambar yang mudah-mudahan dapat membuat kita sama-sama lebih paham tentang tabaqah ini. Tabaqah ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat orang yang menerima hadis langsung dari Nabi. Jadi ini hidup di zaman sahabat. Ini tingkatan tabaqah yang pertama, at-tabaq al-awwal. Ya, seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik dan lain-lain. Ini tingkat yang pertama. Tingkatan yang kedua ini hidup di zaman tabi'in. Seperti jadi orang-orang ini menerima hadis dari sahabat Nabi. Seperti Taus, Mujahid, Sa'ad bin Musayyab dan lain-lain sebagainya. Dan tingkatan ketiga, yaitu generasi sanad yang ketiga, adalah setelah Nabi, seperti Amir bin Abdullah, Syarik dan lain-lain, tabi'in. Dan tingkatan keempat, generasi sanad keempat, adalah setelah Nabi dan ketika dihitung dari bawah, ia adalah gurunya periwayat. Orang yang menerima hadis dan membukukannya dalam sebuah kitab seperti Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Salih. Ini Syahrawi dari masa setelah masa tabi'ina lahum. Ya, saya kira itu sampai kita mendapatkan ilmu hadis seperti sekarang ini. Hadis-hadis Nabi kita dapatkan. Jadi ada beberapa fase: Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ina lahum, para ulama kita, dan sampai saat ini. Ya baik, kiranya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat komentar grup. Kemudian setelah itu tulis hashtag pertanyaan, kemudian tulis pertanyaannya, dan setelah itu hashtag namanya siapa. Saya kira demikian. Allah ya ta'ala salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.